Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Oke. Nah, kita ketemu lagi ya. Eh, baru masuk ini kan ya saya ya, yang sebelumnya tuh di semester 3 ya. Benar? Ibu di marketing research kita udah ketemu Ibu. Market research Bu kemarin. Oke. Sorry. Market research ketemu ya? Iya Ibu. Ya, lupa. Ya, oke. Jadi market research udah sama Bu Ingkras ya? Udah dimulai per hari ini? Jadwalnya hari Jumat. Kenapa? Jadwalnya hari Jumat. Oh, ya, hari Jumat ya. Ya, per minggu ini kan. Ya, jadi market research sudah di take over oleh Bu Ingkras. Sekarang bersama saya lagi. Jadi untuk mata kuliah digital marketing gitu. Jadi yang berbau-bau marketing gitu ya itu nanti sama saya gitu. Jadi tapi nanti di semester 5 udah nggak ketemu sama saya, ketemunya sama dosen yang lain. Jadi intens ketemu sama saya di semester 3 dan 4. Nah, jadi sebelumnya itu sama Bu Teri ya. Kemudian yang sekarang bersama saya gitu. Jadi izinkan saya share screen. Salah. Share screen. Oke. Sudah kelihatan ya? Belum Ibu, Mas. Apa nak? Masih loading Bu. Hah? Itu aja itu. Sini tak bukain salaknya sini bawa sini. Bawa sini. Sini. Ya. Oke. Nah, di digital marketing itu kemarin Bu Teri sudah banyak menjelaskan ya mengenai teori-teori apa saja yang digunakan. Ini. Kemudian saya akan melanjutkan. Jadi setelah UTS itu kalian akan bertemu. Jadi gini, nanti di UTS ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai kegiatan digital marketing gitu ya. Tapi final akhirnya itu berbasis project seperti biasa ya. Dan project ini itu terjun langsung ke lapangan. Bentuknya adalah mencari UMKM yang mau kita bantu, yang bisa kita bantu lebih maksimal, lebih mengenal kegiatan digital marketing gitu. Nah, jadi ini adalah yang akan yang saya bahas hari ini adalah bisa menjadi salah satu solusi gitu ya, solusi yang bisa kalian tawarkan gitu. Dan solusi ini nanti akan kalian jelaskan di dalam laporannya gitu ya. Nah, jadi diharapkan untuk menyimak dengan baik gitu ya. Setelah saya menyampaikan mengenai PPT-nya ini gitu ya, kemudian nanti kita akan bahas mengenai silabusnya. Apa aja kegiatan per pertemuan kita gitu. Jadi kita tetap on track, per minggu itu ada kegiatan gitu ya. Jadi tidak bolong. Kemudian apa aja yang akan kita lakukan gitu. Nah, setelah ini akan saya bahas untuk proyeknya gitu ya. Jadi ini adalah secara
ada beberapa chapter saya gabung di dalam PowerPoint ini gitu. Jadi berkaitan dengan customer relationship management dan juga user experience on digital marketing gitu ya. Jadi pasti teman-teman sebelumnya sudah di pengantar manajemen ya mungkin itu ada teori khusus tentang CRM atau customer relationship management. Dan juga secara kegiatan sehari-hari kalian melakukan pembelian, kemudian di chat Shopee yang otomatis mengingat untuk jangan lupa keranjang kuningnya di check out itu adalah salah satu bentuk dari CRM gitu ya. Nah, ada juga bagian dari user experience. User experience atau ini biasanya berkaitan dengan UI UX ya. Nah, tapi di digital marketing ya saya tidak akan menjelaskan mengenai UI UX, cara membuatnya dan sebagainya. Karena di mata kuliah UI UX kalian sudah mendapatkan yang lebih aplikatif gitu ya. Jadi di sini berkaitan dengan teorinya gitu. Ya udah bentar-bentar Ibu ambilin dulu ya. Bentar. Tunggu sini. Diam. Ini. Duduk. Nah, pegang gini. Ya. Nah, jadi user experience juga berkaitan dengan atau customer user experience, bagaimana customer itu merasakan experience, merasakan nyaman atau ketika interaksinya yang kita ukur ketika menggunakan web gitu ya, ketika menggunakan e-commerce. Nah, jadi itulah yang nanti akan kita bahas gitu. Kemudian berkaitan dengan CRM, sekarang itu sudah gigit. CRM itu sendiri sekarang sudah bergerak jadi e-CRM atau Electronic Customer Relationship Management. Nah, kalau ditambahin depannya E berarti ya yang berkaitan dengan biasanya kalau CRM itu kan secara umum ya, kalau ada E berarti yang berkaitan dengan e-commerce atau elektronik gitu. Kemudian e-CRM itu sekarang udah bergerak menjadi yang namanya social CRM gitu. Jadi enggak jadi kalau e-CRM itu fokusnya hanya pada interaksi digital gitu ya, interaksi digital ataupun mengirim email, kemudian mengingat di dalam website. Jadi kalau misalkan social CRM ini lebih interaktif jatuhnya gitu ya. Jadi ada interaksi dua arah. Nah, makanya kenapa namanya sekarang social CRM gitu ya. Nah, jadi nggak cuman CRM itu difungsikan sebagai kegiatan kegiatan pelayanan secara tradisional aja gitu, enggak. Tapi sekarang berubah menjadi interaksi dua arah di dalam kegiatan si social CRM. Nah, ini adalah ringkasan gitu ya, ringkasan dari social CRM itu. Ada kegiatan yang namanya marketing, sales, service, and support, innovation, collaboration, dan juga customer experience. Ngapain aja sosial, kenapa kok namanya social CRM gitu ya. Nah, jadi sosial CRM itu sekarang kan kenapa namanya sosial? Karena memanfaatkan percakapan atau yang saya tadi sebutkan interaksi dua arah gitu ya, untuk membangun yang namanya hubungan dengan pelanggan gitu ya. Nah, contohnya yang biasanya itu kita hanya ngirim ngirim newsletter atau ngirim email
itu di dalam kegiatan marketing, sales, dan juga service and support itu namanya lebih ke dialog. Contohnya, kalau di dalam kegiatan marketing gitu ya, kayak sosial CRM-nya itu adalah di dalam kegiatan marketing memantau kampanye di media sosial gitu ya. Jadi ketika kita melakukan suatu promosi, apa yang dibahas oleh konsumen gitu ya. Bagaimana kampanye kita, apakah diterima dengan baik ataukah menimbulkan gejolak atau menimbulkan isu baru misalkan. Kayak contohnya, apa sih kampanye The Body Shop yang menciptakan atau mengkampanyekan apa environmental gitu ya, sosial environmental. Jadi dia itu melibatkan komunitas yang fokus terhadap pemberdayaan perempuan. Nah, apakah akan menjadi perbincangan di situ gitu ya? Oh, ternyata jadi perbincangan, orang-orang makin aware gitu ya. Nah, itu dimulai dari kegiatan memantau kampanye yang dilakukan oleh marketing gitu. Kemudian sales. Sales ini kita mengidentifikasi calon pembeli itu contohnya melalui forum LinkedIn gitu ya. Nah, apakah misalkan calon pembeli kita itu ada yang dia misalkan saya cerita tentang penggunaan suatu serum, kemudian ada yang bereaksi, komentar, "Bagaimana di kulit kamu, apakah cocok?" Misalkan seperti itu. Nah, itu kan berarti orang tersebut teridentifikasi sebagai calon pembeli, kan gitu ya. Nah, itu adalah sales. Kemudian bagaimana dengan service dan juga support? Jadi, service dan juga support itu merupakan pelanggan itu kenapa dibilang sosial CRM, karena ada saling bantu, saling support antar komunitas gitu ya. Jadi pelanggan misalkan ya, itu bisa saling support. Jadi kayak ibarat kata kayak influencer gratis gitu ya, kayak gini, user generated content gitu ya. Kalau kalian tahu tahu, user generated content itu kan pelanggan yang menjadi pelanggan yang melakukan pemasaran secara sukarela gitu. Nah, service dan support itu mirip seperti itu gitu ya. Jadi pelanggan itu satu sama lain saling support produknya gitu. Nah, kemudian bergerak ke arah innovation dan juga collaboration. Innovation dan juga collaboration ini pelanggan sebagai mitra aktif gitu ya. Maksudnya apa, Bu? Nah, di dalam kegiatan innovation itu biasanya ide-ide produk itu muncul dari percakapan pelanggan yang secara tidak sengaja gitu ya. Contohnya pernah di Twitter, ini tapi sempat cuman sebentar ya, ada KitKat. KitKat kan biasanya rasa matcha kalau nggak coklat. Tapi muncul pada saat itu KitKat rasa durian gitu ya. Nah, inovasi ini itu munculnya dari diskusi di Twitter gitu ya. Diskusi yang dilakukan secara tidak sengaja. Ini merupakan sosial CRM bentuknya gitu ya. Itu adalah inovasi. Jadi inovasi itu tidak hanya keluar dari internal perusahaan tapi bisa juga dari pelanggan. Kemudian collaboration. Nah, contohnya misalkan kayak eh, penggemar penggemar VIP Apple Watch gitu misalkan ya. Jadi setiap ada Apple Watch terbaru ada kolaborasi dari pelanggan misalkan dari yang pelanggan satu dan pelanggan yang lain, gimana mereka mendapatkan produk itu sesegera mungkin gitu ya sampai antri-antri gitu ya. Kemudian mereka collab dengan pelanggan lain untuk nge-review misalkan seperti itu. Kemudian mendapatkan insight baru nih bagi pelanggan dari pelanggan loyal ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah customer experience. Customer experience itu ketika semua pengalaman berjalan mulus, maka yang namanya customer experience itu akan positif gitu ya. Nah, contohnya misalkan
kayak customer BCA misalkan ya, respon cepat melalui DM Twitter gitu ya misalkan. Nah, itu kan suatu experience yang bisa diceritakan. Nah, contohnya misalkan ada PLN saya tuh apalagi bermasalah misalkan. Maka respon paling cepat itu via Facebook Messenger gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari customer experience itu. Nah, dan semua kegiatan ini itu ada di dalam sosial CRM. Jadi CRM bukan lagi kayak cuman ngasih email, nyelamatin ultah enggak, tapi CRM itu bisa berbentuk juga interaksi dua arah gitu ya. Makanya sekarang di era digital marketing itu sangat berkembang. Interaksinya tuh lebih real time gitu ya, interaksinya lebih personal. Nah, pelanggan itu nggak cuman jadi target sasaran kita, tapi juga bisa dijadikan sebagai mitra dalam melakukan inovasi, gitu ya. Nah, jadi kok perusahaan itu bisa merespon kebutuhan pelanggan dengan cepat karena tahu data langsung dari lapangan, real time, gitu ya. Jadi em, berbasis keluhan, inovasi dari kegiatan-kegiatan pelanggan di digital media itu bisa menjadi bisa menjadi kegiatan kita untuk memantau aktivitas pemasaran. Nah, seperti itu ya. Jadi elektronik CRM ditambah sosial itu bukan lagi eh, hanya sebuah penambahan gitu ya atau pergerakan, tapi ini menunjukkan kegiatan marketing saat ini itu lebih manusiawi dan juga lebih partisipatif sifatnya. Nah, oke, dari sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum melaju ke next slide? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya? Nah, ini adalah 5 activities to manage CRM gitu ya. Nah, saya ngomongnya CRM, tapi dalam hal ini CRM secara keseluruhan gitu ya. Bisa juga dimasukkan ke dalam sosial CRM gitu. Yang pertama adalah listening. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan gitu ya. Mendengarkan keluhan, mendengarkan masukan inovasi pelanggan. Nah, jadi memantau keluhan gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak bicara bahkan gitu ya. Tapi harus diimbangi juga dengan talking, tapi lebih banyak listeningnya gitu ya. Jadi talking dalam hal ini meskipun saya bilang nggak cuman tentang mengirimkan email, tapi jangan juga mengirimkan email sebagai kegiatan CRM itu dihilangkan, enggak, tapi digabungkan gitu ya. Talking dalam hal ini adalah mengirimkan email gitu ya, entah email berisi pengingat untuk melakukan purchase intention dan lain sebagainya. Udah. Mana itu? Mana itu sini? Ya. Lah, habis. Ya udah habis. Nah, kemudian berikutnya adalah energizing gitu ya. Jadi gimana udah habis, gak punya lagi. Nggak boleh gitu. Ini. Nggak punya, Ibu nggak punya kelengkeng. Nggak punya. Nggak punya lagi. Ella. Nggak punya.
Bentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, energizing ini maksudnya gimana, Bu? Gitu ya. Jadi, di dalam kegiatan CRM itu kita bisa menciptakan yang namanya challenge gitu ya, untuk membangun interaksi. Misalkan kayak kalau kalau kemarin Aqua itu fokus gitu kan, jadi di dalam suatu supermarket itu tiba-tiba kayak ada apa tuh namanya? Ada namanya ada pegawai dari Aqua yang secara sembunyi itu memantau customer yang beli Aqua, kemudian ngasih kejutan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari energizing gitu ya. Jadi membuat challenge atau challenge mempromosikan lagu aja saat ini kan juga sekarang juga kan sudah mulai membuat challenge ya, challenge. Yura juga kan sering. Kemudian berikutnya adalah support ataupun dukungan gitu ya. Jadi udah duduk sini duduk. Nah, jadi support, jadi memberikan dukungan gitu ya. Contohnya misalkan chatbot yang kalau di dalam Shopee ataupun di dalam Tokopedia itu ada customer service yang siap membantu 24 membantu 24 jam ketika terjadi kendala gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bridge atau melibatkan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kegiatan listening itu bisa jadi kegiatan mendengarkan kolaborasi gitu ya. Jadi kita meminta ide produk baru itu dari pelanggan, melibatkan pelanggan untuk memberikan masukan gitu ya. Nah, jadi ini adalah kegiatan ini bisa kalian lakukan ketika nanti melakukan project gitu ya. Jadi solusi-solusi yang kalian lakukan itu based on dari teori gitu ya, yang diaplikasikan ke dalam problem secara nyata gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah dimensi of customer engagement gitu. Jadi customer engagement ini merupakan salah satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan melibatkan konsumen gitu ya. Nah, jadi customer engagement ini bisa menjadi salah satu bentuk dari CRM gitu ya. Nah, apa aja yang bisa dilakukan dalam customer engagement atau melakukan melibatkan konsumen gitu ya. Yang pertama adalah involvement gitu ya. Nah, jadi involvement ini yang diukur adalah seberapa sering sih pelanggan itu berinteraksi dengan merek gitu ya. Jadi misalkan kalau ada Mohon maaf, Ibu, untuk share screen-nya kayaknya ke stop deh, Bu. Oh alah. Oke, dipencet sama Elaf ya. Oke. Nah, involvement. Jadi seberapa sering sih pelanggan itu berinteraksi dengan merek gitu ya. Nah, jadi misalkan di postingan Enpure atau Maybelline gitu, setiap posting apakah kolom komentarnya itu banyak
banyak dikomenin oleh pelanggan gitu ya, kayak misalkan launching produk baru, nggak sabar, atau misalkan melakukan program charity, pengen terlibat. Nah, jadi misalkan pelanggan itu tidak mau ketinggalan untuk berinteraksi dengan brand. Nah, sejauh mana gitu ya? Apakah jangan-jangan ketika kita posting produk ataupun posting yang lainnya sepi, pelanggan itu jarang berinteraksi gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau sekarang bisa dikatakan, Bu ada buzzer gitu ya. Buzzer itu ibarat kata ya sebagai diambil positifnya aja, ibarat kata sebagai pemancing gitu ya. Nah, sebagai pancingan aja, tapi selebihnya ya harus kita ambil eh, seiring berjalannya waktu harus berkembang. Jangan cuma mengadakan buzzer, tapi harus organik gitu ya. Memancing orang-orang untuk terlibat gitu. Nah, eh atau seberapa like dari konsumen gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah interaction atau misalkan komunikasi dua arah antara merek dan pelanggan. Ini bisa juga, oh ternyata interaksinya itu cepet ya gitu ya, karena sudah terhubung dengan WhatsApp bisnis misalkan. Kemudian intimacy gitu ya, atau kedekatan secara emosional gitu. Jadi pelanggan itu merasa terhubung dengan merek di mana merek ini membuat event gitu ya, pasti saya selalu hadir gitu karena saya merasa saya dan merek ini itu sudah tidak terpisahkan. Nah, ini sudah loyal berarti. Nah, bagaimana bisa menciptakan intimasi itu tadi gitu ya. Jadi misalkan kita bisa menciptakan suatu kebanggaan ketika menggunakan brand kita gitu ya. Ayo kita ciptakan orang-orang itu bisa bangga menggunakan produk kita gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai intimasi gitu ya. Kemudian influence gitu ya. Atau misalkan dampak. Jadi gimana sih pelanggan ini, apakah ketika ditanya, jangan-jangan Bu Meta kalau ditanya menggunakan skincare apa malah merekomendasikan produk yang tidak digunakan sendiri gitu. Nah, ini berarti ada yang salah ini dengan produk yang dipilih sama Bu Meta gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian nanya minta rekomendasi, kemudian saya merekomendasikan produk yang saya gunakan gitu ya. Nah, itu berarti saya sudah engage dengan si brand karena saya merekomendasikan brand yang saya gunakan kepada orang lain, gitu ya. Nah, jadi untuk mengukur customer engagement ya melalui 4 dimensi ini, gitu ya, menurut Forrester 2007. Nah, kemudian customer life cycle. Kalau sebelumnya itu ada produk life cycle gitu ya, kemudian sekarang kita juga nggak cuman punya produk life cycle, tapi kita juga punya customer life cycle gitu ya. Kalau produk life cycle bentuknya itu kan grafik gitu ya, tapi kalau customer ini bentuknya terus berkesinambungan gitu ya, dia tidak akan putus gitu ya. Nah, apa aja gitu ya cycle atau siklus dari customer ini gitu ya. Yang pertama adalah select gitu ya. Jadi memilih gitu ya, menyeleksi pelanggan. Customer selection. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Who do we target? What is their value? Siapa yang akan kita jadikan sebagai target? Apa value dari target kita? Kemudian bagaimana life cycle-nya? Kemudian bagaimana mereka reach dengan brand kita gitu ya. Nah, jadi customer selection atau seleksi pelanggan ini itu terlebih dahulu kita tahapan yang pertama perlu yang namanya menentukan segmentasi pelanggan berdasarkan nilai ataupun value yang dimiliki oleh pelanggan gitu ya.
Nah, misalkan nih kayak e-commerce clothing lain gitu ya. Misalkan targetnya adalah wanita umur 20 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial gitu misalkan. Nah, kemudian apakah cukup target kita itu? Kemudian oh ternyata target kita wanita umur 20 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial khususnya TikTok misalkan seperti itu. Oke, berarti kita fokus ke TikTok untuk melakukan promosi gitu ya. Jadi kita yang pertama itu adalah customer selection, memilih target dengan baik dan benar. Tahap berikutnya adalah customer acquisition gitu ya, atau mengakuisisi pelanggan. Jadi ketika kita sudah menentukan targetnya, maka kita juga perlu yang namanya menjaring pelanggan yang sudah kita targetkan itu tadi dengan biaya seefisien mungkin gitu ya, dengan biaya yang seefisien mungkin. Jadi akuisisi ini bisa melibatkan strategi apa aja. Contohnya misalkan strategi konversi secara cepat gitu ya. Maksudnya adalah ketika kita melakukan promosi, pelanggan itu langsung cepat beli pada saat pertama kali melihat produk kita. Ini namanya impulsif ya. Nah, apakah kita mau melakukan strategi seperti itu? Nah, gimana supaya orang bisa impulsif? Buy now or leave it later gitu misalkan. Kalau nggak beli sekarang atau stok terbatas, nah itu adalah salah satu konversi secara cepat gitu ya, yang bisa dilakukan. Kemudian berikutnya adalah permission marketing. Permission marketing itu namanya misalkan ketika kita melakukan promosi, tahap selanjutnya adalah meminta kontak dari calon pelanggan gitu ya. Misalkan email atau nomor handphone. Biasa kan kita ada yang minta ya seperti itu. Misalkan saya lagi buka udah beli gitu ya, kemudian diminta untuk isi biodata misalkan, itu namanya permission marketing gitu ya. Untuk selanjutnya itu supaya bisa membangun komunikasi dengan pelanggan kita gitu. Kemudian berikutnya adalah aktivasi pelanggan. Jadi aktivasi pelanggan ini misalkan contohnya nih kayak Canva gitu ya. Canva kan supaya bisa menikmati fitur-fitur yang lebih bagus lainnya itu terlebih dahulu kita diberikan diberikan percobaan gitu ya, fitur gratisan terlebih dahulu gitu. Sebelum selanjutnya kita melakukan langganan gitu ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan akuisisi, maka kita melakukan customer retention gitu ya, atau retensi pelanggan. Atau mempertahankan pelanggan gitu ya, karena mempertahankan pelanggan kan lebih murah dibanding kita mencari produk baru ya kan. Nah, gimana caranya? Ya penawaran yang lebih relevan atau personalisasi gitu ya. Jadi kita bisa merekomendasikan belanja berdasarkan dari preferensi pembeli sebelumnya gitu ya. Kemudian layanan berkualitas. Kalau misalkan ada keluhan, maka kita harus segera melayani dengan cepat. Kemudian berikutnya adalah program loyalitas gitu ya. Atau poin yang bisa ditukarkan ketika atau beli 10 gratis 1 dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika sudah di retain, maka yang namanya berikutnya adalah extension gitu ya. Atau dikembangkan pelanggannya ini untuk bisa ketika dia sudah berlangganan di kita, maka selanjutnya tahap berikutnya adalah meningkatkan nilai pelanggan itu. Aduh, bentar nak. Charger, Ibu ambil charger dulu. Tunggu dulu ya.
Nah, berikutnya adalah customer retention gitu ya. Jadi bertujuannya adalah untuk meningkatkan value si pelanggan loyal kita itu gitu ya. Kayak contoh misalkan kalau customer extension itu misalkan kayak Gojek itu yang dulunya awalnya cuman moda transportasi sekarang malah jadi GoPay. Nah, jadi orang yang pakai Gojek juga pakai produk kita, yaitu GoPay, misalkan seperti itu gitu ya, cross selling gitu ya. Nah, jadi menjual produk yang tidak sejenis tapi masih dalam satu brand yang sama gitu ya. Nah, kemudian pengalaman omnichannel gitu ya, atau misalkan yang awalnya cuman beli offline sekarang sudah mulai beli online atau berkebalikan gitu. Nah, jadi dan ini semuanya itu siklus gitu ya atau terus-menerus gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah memahami tahapan ini, harapannya hubungan jangka panjang itu menguntungkan antara penjual dan juga pembeli ya. Jadi kuncinya adalah supaya kita sukses dalam mengidentifikasi customer life cycle, maka yang dilakukan adalah segmentasinya tepat, kemudian akuisisi itu yang dilakukan efisien, kemudian retensi berdasarkan data dan pengembangan yang berkelanjutan gitu ya. Ini namanya customer yang berbentuk siklus atau terus dia berputar gitu ya. Nah, berikutnya adalah the success factor of online customer experience gitu ya. Nah, jadi interaksi, lagi-lagi interaksi gitu ya. Piramida ini kan piramida ya. Piramida ini sebenarnya kalau di dalam macam-macam produk, macam-macam konsumen, semakin ke atas kan semakin bagus gitu ya. Semakin spesifik. Nah, tapi kalau ini kebalik ya. Yang di atas itulah karena kayak promise experience itu adalah dasarnya fundamental. Rational value itu intinya gitu ya. Jadi di piramidanya kayak gitu bacanya gitu. Jadi supaya kita sukses dalam menciptakan customer experience, maka elemen-elemen ketiga elemen ini tuh harus berkolaborasi, harus saling mendukung, nggak bisa cuman fokus ke salah satu, nggak bisa gitu ya. Semuanya harus terlibat, semuanya harus ketiga elemen promise experience, emosional juga rasional ini harus saling mendukung gitu ya. Nah, contohnya seperti ini, ketika kita di dalam promise experience itu merupakan faktor fundamental atau faktor dasar. Produk, interactivity dan juga service itu adalah dasar dari yang kita jual gitu ya. Produk apa yang dilihat? Price dan juga promotion. Warna interactivity apa? Customer journey fit. Service apa? Fulfillment atau support gitu. Itu adalah dasar dari apa yang kita jual gitu ya. Kalau dari produk gitu ya, harga yang kompetitif, menarik, memiliki ragam produk yang beragam gitu ya, itu menjadi fondasi yang paling penting. Diskon hari-hari besar atau promo bundling dan lain sebagainya gitu ya, itu masuk ke dalam sukses faktor dari customer experience yang paling dasar. Kemudian berikutnya adalah interactivity atau interaktivitas gitu ya. Jadi
bagaimana kemudahan konsumen itu mengakses web misalkan atau mengakses marketplace gitu ya. Nah, jadi misalkan kalau kayak kalau saya beli segari gitu ya, itu mengisi alamat itu langsung auto gitu ya. Nah, itu kan bisa customer journey ya. Nah, jadi nggak perlu effort karena kan ada loh orang yang cuma mengisi alamat aja, akhirnya nunda-nunda pakai aplikasi karena males ngisi gitu. Kemudian berikutnya adalah service atau layanan gitu ya. Jadi layanan pelanggan 24 jam atau full support ketika ada masalah cepat teratasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah lapisan yang menengah, emotional value itu ada desain dan juga reassurance gitu ya. Desain produk kalau bagus tapi visual desainnya jelek, ya orang juga malas beli gitu ya. Nah, jadi desain atau tampilan yang menarik, konsisten itu juga penting. Kemudian pengalaman emosional dan rasional gitu ya. Bagaimana nilai-nilai yang ditawarkan itu baik secara emosional, kita menciptakan suatu brand yang full of happiness, bisa meningkatkan kepercayaan diri misalkan ya. Nah, ataupun misalkan nilai-nilai keluarga cemara misalkan kayak sari roti gitu ya. Nah, sari roti kan mengedepankan nilai keluarga gitu ya. Fotonya selalu mengkonsumsi roti bersama keluarga gitu. Kemudian berikutnya adalah trust. Jadi transparansi dan kredibilitas ini sangat penting. Percuma visual desainnya bagus tapi nggak trust. Nah, ya percuma. Maka customer experience juga nggak akan dapat. Nah, berikutnya puncak dari piramida itu adalah relasional dan juga value, kemudahan dan juga relevansi, gitu ya. Easy of use, relevance dan juga performance. Nah, kemudahan pengguna UI UX-nya. Percuma desainnya bagus tapi UI UX-nya jelek gitu ya. Nah, kemudian kinerja teknisnya nggak bagus. Layanan 24 jam dalam 7 harinya nggak bagus gitu ya. Ya udah percuma. Nah, dan faktor semuanya ini itu harus berjalan saling support, berjalan saling mengisi gitu ya. Nggak bisa produknya bagus tapi desainnya jelek, nggak bisa. Semuanya harus balance kalau ingin mendapatkan customer experience yang bagus gitu. Nah, berikutnya adalah desain the user experience content design gitu ya. Nggak usah. Nah, ini aja, Pak. Nah, berikutnya adalah BEST. Nah, atau ketika kita membuat konten marketing, itu kan kita ini kita bergerak ke arah bab lain ya. Bagaimana kita bisa menciptakan konten marketing yang bagus gitu ya. Nah, ternyata kita harus mengikuti prinsip singkatannya BEST ini, behavioral, essential, strategic, dan juga targeted gitu ya. Nah, jadi BEST ini adalah fondasi untuk membangun yang namanya konten marketing gitu ya. Nah,
supaya konten marketing yang kita buat itu tujuannya jelas, relevan, dan terintegrasi. Kayak kita bikin konten kalender supaya konten kalendernya itu terintegrasi gitu ya. Maka harus menggunakan prinsip base ini gitu ya. Yang pertama adalah behavior atau perilaku. Nah, jadi setiap konten itu harus memiliki tujuan aksi yang spesifik. Every piece of content should drive a specific action gitu ya. Nah, contohnya adalah apa yang kita harapkan ketika membuat konten ini. Kita berharap pelanggan itu ngapain? Apakah kita berharap pelanggan itu mengunjungi website kita, komen postingan kita, atau like aja, atau beli? Nah, itu tujuannya tuh harus jelas gitu ya. Kalau tujuannya hanya untuk membangun interaksi, maka kita bisa menciptakan yang namanya kita meminta pendapat dari pelanggan gitu. Nah, pelanggan memberikan pendapat, maka timbullah yang namanya interaksi, kan kayak gitu ya. Kalau tujuannya hanya untuk membangun interaksi aja. Nah, atau misalkan menciptakan pembelian, nah maka harus ada beli sekarang, klik sekarang. Nah, itu tujuannya harus jelas gitu ya. Itu adalah behavioral yang pertama. Kemudian berikutnya adalah esensial gitu ya. Konten itu harus bisa fokus untuk problem solving atau mengatasi masalah dari konsumen gitu ya. Ya, maksudnya adalah contohnya kita membuat suatu produk untuk membasmi komedo misalkan. Nah, jadi kata-katanya adalah ingin wajahnya terbebas dari komedo, lebih cerah, maka gunakan produk ini, misalnya seperti itu. Nah, kan kita sudah termasuk membantu konsumen untuk mengatasi masalah tentang komedonya, gitu ya misalkan. Nah, atau misalkan cara meningkatkan tinggi badan, misalkan. Atau cara menurunkan berat badan, misalkan. Diawali dari kita bisa membantu memecahkan masalahnya. Wajah lebih cerah, gitu misalkan. Atau mengecilkan pori-pori. Nah, itu kan suatu problem solving ya. Nah, kita harus menambahkan itu juga. Kemudian berikutnya adalah strategik gitu ya. Jadi kita tuh nggak cuman hanya membagikan aktivitas sehari-hari dari brand gitu, nggak. Tapi kita juga itu harus mengedukasi konsumen kita. Misalkan ya, untuk misalkan kayak misalkan mencuci, kalau orang jerawatan berarti harus mencuci wajah berapa kali sih yang benar gitu ya. Nah, itu kan suatu strategi juga. Nah, kemudian berikutnya adalah targeted atau menghubungkan konten yang spesifik dengan audiens segmen gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan konten dengan karakteristik konsumen gitu ya. Contoh misalkan produk kita banyak dijual di TikTok generasi Z gitu ya. Maka ya berarti kita jangan menggunakan Facebook gitu ya. Maka kita harus pakai TikTok gitu ya. Atau misalkan kita mau membagikan ulasan tentang produk kita, ya udah pakai LinkedIn gitu ya, pakai artikel gitu ya, maka dipublikasikannya di LinkedIn gitu ya. Nah, jadi sudah
tertarget dengan jelas gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ini bisa nanti ya kalau kalian skripsi bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk literatur review gitu ya, service quality. Nah, ini yang kemarin kayak kalian nulis artikel ya, literatur review, ada service quality. Service quality ini bagaimana kita itu bisa meningkatkan misalkan nih kita jual jasa, nah gimana sih kita bisa mengukur kualitas dari jasa kita? Ya pakai ini self qual gitu ya, yang dikembangkan oleh para suraman tahun 85. Yang pertama adalah tangible atau bukti fisiknya gitu ya. Misalkan kita jualan apa tuh namanya misalkan kita di perusahaan bank, maka bukti fisiknya apa? Oh, bukti fisiknya adalah ini tempat bank beroperasi, atau misalkan kayak yang nggak ada bukti fisiknya kayak Bank Jago misalkan apa bukti fisiknya, bukti fisik ya berarti kayak website atau aplikasinya itu bisa juga namanya bukti fisik gitu ya. Jadi apa aja service quality yang bisa diukur? Maka tangible, reliability, responsive, assurance, dan juga empathy gitu ya. Nah, kalau e-serve qual gitu ya. Atau misalkan e-serve ini yang kayak Bank Jago tadi, maka pakainya ini efisiensi, fulfillment, reliability, privacy, responsive, compensation, dan juga contact gitu ya. Nah, efisiensi gimana sih kemudahan menggunakan platform, menggunakan e-commerce, menggunakan aplikasi, menggunakan website gitu ya. Atau misalkan fulfillment, bagaimana pemenuhan janji layanan yang responsif. Nah, jadi ini bisa diukur dan bisa kalian pelajari ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini web qual gitu ya. Web qual berarti web quality. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. Misalkan yang berbasis web gitu ya. Yang pertama ada 14. Tuh. Yang pertama adalah information quality gitu ya. Bagaimana kualitas informasi yang kita sampaikan? Apakah akurat, terkini, dan juga relevan dengan kebutuhan pengguna gitu. Misalkan contohnya kayak kita mau bahas tentang step penggunaan skincare, tapi masih menggunakan zaman dulu yang nggak pakai essence. Nah, berarti kan udah nggak terkini, nggak akurat informasinya. Nah, maka kita harus cek apakah di web tersebut informasi yang disampaikan sudah akurat, terkini gitu ya. Kemudian berikutnya adalah fungsional fit to task gitu ya. Jadi kesesuaian fungsi dengan tugas. Website itu harus memudahkan penggunanya ya. Nah, jadi maksudnya adalah bagaimana fitur-fitur berbelanja, fitur mencari informasi itu mudah. Jangan nggak ada fitur search-nya, sulit untuk dioperasikan. Nah, kemudian berikutnya adalah tailored communication atau komunikasi yang dipersonalisasi, yang disesuaikan gitu ya. Website itu juga harus mengikuti preferensi dari pengguna. Ya, nggak cuma website, aplikasi ya. Misalkan kayak Netflix kan sudah dipersonalisasi ya. Saya sukanya nonton genre horor, maka yang muncul horor gitu ya. Kemudian trust atau kepercayaan dari konsumen itu harus dijaga, identitas. Nah, jadi jangan sampai kayak contoh data Bank BRI ya pernah bocor. Nah, itu kan bisa kayak saya misalkan saya mau berlangganan Shopee menggunakan
bank Cbank itu kan banyak sekali promonya ya, tapi harus login Cbank, harus buat daftar, kemudian harus input KTP. Nah itu sampai sekarang saya nggak lakukan karena trust saya ke Shopee itu agak gimana gitu ya. Kemudian response time gitu ya. Waktu respon, jangan sampai lemot kalau ada kendala. Contoh kemarin saya sempat beli jam tangan yang harganya lumayan gitu ya, ternyata dicuri sama sama kurirnya. Nah, respon penanganannya gimana, cepet nggak nih si Shopee gitu ya? Ternyata agak lama, kurang lebih sekitar 2 mingguan ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian easy of understanding atau kemudahan pemahaman gitu ya. Bahasa-bahasa yang sederhana, layout yang user friendly gitu ya. Kemudian intuitive operation atau operasi yang intuitif gitu ya. Navigasi yang mudah dipelajari ketika ada pengguna baru. Nah, tombol-tombol menu yang jelas gitu kan. Nah, Facebook ini sangat intuitif ya. Mulai dari generasi baby boomer saja sampai bisa mengoperasikan gitu ya. Dan saya sih yang merasa generasi milenial juga nggak terlalu yang jadul-jadul amat gitu ya, nggak jadul bahkan gitu. Jadi nah itu mengkombinasikan ketemu antara generasi baby boomers dan milenial juga kan agak susah ya, tapi Facebook berhasil melakukannya gitu. Itu suatu hal yang keren. Kemudian visual appeal gitu ya, atau daya tarik secara visual. Menarik secara estetika, warna, kombinasi warna, logo, bentuk tulisan. Kemudian innovativeness, inovasinya. Gimana kreativitas dan juga keunikan dari si fitur aplikasi atau websitenya. Contohnya virtual try on gitu ya, di situs kosmetik itu kan ada kan try on kosmetik. Inovatif ya. Kemudian emotional appeal gitu ya. Atau konsistensi, daya tarik emosional gitu ya. Nah, kemudian konsisten image atau konsistensi citra merek. Apakah warna logo di sosial media yang kita punya, di TikTok, di Instagram, di Shopee itu sama warnanya, logonya, nah harus sama ya. Online completeness gitu. Atau kelengkapan online. Jadi ketika kita melakukan pembelian, apakah fitur pembayaran, bookingan itu sudah ada, sudah lengkap. Jangan kita ada bentuk ini belinya secara online, tapi bayarnya disuruh secara ketemu langsung. Nah, kan nggak online completeness ya. Kemudian relative advantage atau keunggulan relatif, pengalaman pengguna yang lebih unik. Kemudian customer service, nah layanan pelangganan ini gimana? Gitu deh. Oke. Nah, silakan teman-teman, ada yang perlu ditanyakan dari sini? Saya jelasin dulu ya ininya. Ini. Nah, bentar. Projectnya ya. Jadi projectnya, nah kenapa kok saya bikin seperti yang saya sampaikan tadi? Projectnya adalah kalian memilih UMKM, mencari UMKM yang bersedia dibantu terkait dengan aktivitas digital marketingnya, gitu ya. Harapannya, kenapa saya bikin bentuknya seperti itu, gitu ya. Jadi, karena sekarang kalian itu kan nggak cuma teori belajarnya, harus bisa secara aplikatif, gitu ya. Kalau belajar tentang bagaimana SEO, nah itu kan kalian pasti sudah mendapatkan pengalaman bagaimana membuat SEO. SEO yang efektif gimana? Nah,
dan sudah mendapatkan pengalaman tersebut, maka sekarang diaplikasikan gitu ya. Supaya project ini bisa kalian gunakan sebagai portofolio gitu ya. Nih, tujuannya mendapatkan portofolio nyata. Ini bisa studi kasus hasil optimasi UMKM gitu ya. Kalian bisa menceritakan ini di portofolio kalian nanti untuk mencari kerja misalkan atau membuka bisnis. Ya. Tujuannya apa dari PJBL ini? Supaya kalian bisa langsung mengaplikasikan teori digital marketing, SEO, content marketing, sosial media strategi, dan lain sebagainya. Kemudian, melatih analytical skill gitu ya, dengan mengidentifikasi masalah yang berbasis data. Kemudian memahami funnel marketing. Nah, dari awareness hingga purchase. Kemudian meningkatkan kemampuan problem solving. Ada permasalahan, kemudian kalian tawarkan solusinya. Nah, berikutnya adalah melatih kolaborasi tim melalui pembagian peran. Nah, ada yang perannya sebagai content creator, ad spesialis, atau data analis gitu ya. Nah, nanti kalian juga bisa, oh ternyata saya lebih tertarik di ad spesialis nih. Atau apa gitu ya. Kemudian menguasai tools digital, Canva, Meta Business, Google Analytics, dan yang lainnya. Yang pertama, instruksi PJBL gitu ya. Kalian memilih UMKM dengan omset yang terbatas dan juga pemiliknya itu terlibat langsung gitu ya. Dan sudah mulai go digital. Berkata ya udah ya, seenggaknya punya Facebook, jualannya udah mulai Facebook, tapi belum jualan di Shopee misalkan ya, gitu ya. Nah, atau sudah punya web bisnis, WAG bisnis, tapi belum punya Facebook gitu ya. Nah, kemudian permasalahannya jelas, misalkan engagement rendah, kesulitan membuat konten yang menarik, atau tidak punya strategi SEO atau konversi penjualan online rendah. Nah, atau yang lainnya juga bisa. Kemudian langkah yang kedua adalah mengidentifikasi permasalahan gitu ya. Nah, kemudian mengidentifikasi permasalahan ini melalui apa? Melalui wawancara dan juga observasi. Yang langkah yang ketiga adalah melakukan diskusi kelompok untuk menemukan solusi. Yang keempat, melakukan implementasi. Dan yang kelima adalah membuat laporan secara tertulis. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah silabus kita selama 8 pertemuan. Ya. Yang minggu ke-9 gitu ya. Marketing Communication Using Digital Channel gitu ya. Jadi saya memberikan ceramah di pertemuan ke-9 ini ya, dan juga memberikan instruksi PJBL. Yang ke-10 mengidentifikasi. Nah, ini minggu depan kalian sudah mulai mencari UMKM. Ya. Mencari UMKM dengan kriteria yang saya sebutkan tadi, sudah go digital tapi belum maksimal gitu ya. Kemudian kalian melakukan observasi, melakukan wawancara untuk mengidentifikasi permasalahannya apa. Kok belum maksimal dalam melakukan go digital gitu ya di minggu depan. Nah, kemudian setelah kalian sudah menemukan masalahnya, maka kalian harus merancang gitu ya. Di pertemuan ke-11, rancangan yang sudah kalian buat itu dipresentasikan, Bu. Si UMKM ini punya masalah, dia itu engagement rate-nya rendah, padahal dia sudah sering bikin konten, tapi kok like komennya tuh sedikit. Nah, dan ini yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, ini disampaikan kelompok, ada berapa kelompok kemarin itu ada 6 ya kalau nggak salah. Iya Bu. Cuman sebelumnya mohon maaf Bu, untuk pertemuannya udah kelengkap 2 nih Bu soalnya. Hah? Kenapa? Untuk pertemuan, jadi kemarin kan Bu Terry itu ada beberapa yang dia tuh nggak masuk ya. Saya udah jelasin waktu itu gara-gara gak masuk, sama
libur Lebaran juga, jadi beliau masih di luar, jadinya kayak di reschedule lagi. Jadinya kalau kita ngikutin jadwal perkuliahan sekarang itu udah pertemuan ke-11, Bu. 11. Ya, sekarang yang Ibu. UTS kapan sih? UAS kapan sih? UAS pertemuan ke-16, Bu. Tanggal berapa? Iya, pertemuan ke-16, paham. Kapan waktunya? Bentar dulu. Coba cek dulu, cari Sekitar dulu tanggal informasinya. 18 Juni kayaknya deh, Bu. 18 ya? Iya. 18 Juni. Berapa terakhir? Kan ada berapa minggu biasanya? Sekarang tanggal berapa? 3. Kurang lebih 5 sih, Bu. Kenapa? Kurang lebih 5 pertemuan lagi ya. Bukan. Tak waktunya, jadwal tanggalnya, tanggal UAS. Tanggal UAS sekitar 18 Juni, Bu. Kalau saya hitung dari sekarang ya. Ya, kalender akademik UNJ, coba cek dulu kalender akademik UNJ 2025. Ibu, ini aku baru buka kalender akademik, Ibu. Ya. Di kalender akademik itu UAS-nya itu di tanggal 23 Juni. 23. Iya, Ibu. Kalau dari sesuai dari kalendernya. Sampai 5 Juli, Ibu. Oke, 5 sampai 5 Juli ya. Iya, Bu. Ini kalau dari sesuai dari itunya sih, Bu. Kalender akademik 2024-2025. Iya. Oke. Berarti saya coba hitung di sini ada minggu, ini minggu 1, 9 ya. Minggu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masih cukup sampai 16 nih terakhir 5. Ya. Oh, masih ya, Bu. Sudah dihitung kan? Cukup ya berarti ya. Oke, saya takutnya tadi nggak cukup, jadi kayak terlalu mepet gitu loh, Bu, takutnya. Ya, sudah dihitung ya. Cukup pas 16 pertemuan. Nah, saya lanjutkan ya. Kemudian identifikasi masalah ya. Kemudian di pertemuan ke minggu depan itu mengidentifikasi masalah UMKM itu tadi ya. Masalahnya apa, kemudian kalian sudah menawarkan solusinya gitu. Tapi jangan bikin prototipenya, misalkan solusinya konten kalender, Bu. Kemudian kalian bikin konten kalender, enggak. Tapi rancangan kasar, ibarat kata seperti itu, rancangan kasar gitu ya. Nah, kemudian minggu ke-11 ini juga mahasiswa mempresentasikan solusi yang dirancang. Lanjutan ya, kalau misalkan selesai di pertemuan ke-10, maka yang lain bisa mengikuti gitu ya. Yang 11 ini bisa maju lagi ke lanjutan merancang gitu. Mana yang kiranya membutuhkan lebih banyak waktu, itu yang bisa dipakai gitu ya. Kalau misalkan kita selesai di mengidentifikasi masalah, itu di pertemuan ke-10. Kemudian berikutnya di minggu ke-13 itu mengaplikasikan solusinya ke UMKM. Nah, kalian terjun ke UMKM, ibarat kata kalian jadi agennya si UMKM. Kalian mengatasi masalahnya gitu ya. Nah, kemudian di minggu ke-4 presentasi update progres yang sudah dilakukan. Nah, jadi kalian melakukan pendampingan dengan UMKM itu ada 3 minggu. Minggu 13, 14, dan 15. Nah, jadi di minggu ke-14 ini kita ketemu di kelas gitu ya. Ketemu di kelas untuk membahas impact-nya sesudah kita lakukan solusi ini, hasilnya seperti ini, Bu. Nah, ini. Nanti kita akan bersifat kayak artikel kemarin itu gitu ya, sifatnya seperti itu. Konsultasinya seperti itu gitu ya.
kemudian oh ternyata masih ada yang kurang, dimaksimalin yang gini gitu ya. Kemudian diaplikasikan di 15 gitu ya. Nah, yang 16 ini report aja gitu ya, membuat dan mengumpulkan laporan PJBL gitu ya. Nah, jadi supaya tidak kesusahan ketika membuat laporan, maka dari sini tuh harus ketika mengidentifikasi masalah itu sudah dibuat dengan rapih gitu loh. Identifikasi masalahnya apa, kemudian bisa dibikin dalam bentuk tabel, dalam bentuk bikin di Canva gitu ya, dalam tulisan A3 Canva besar gitu, dibikin tabel, masalahnya ini, solusinya ini, implementasinya ini. Hanya seperti itu gitu ya, bukan yang bagaimana gitu, untuk mengumpulkan UAS-nya gitu. Jadi sudah dicicil dari awal, jangan di akhir-akhir gitu ya. Ketika udah tahu masalahnya maka dibuat tabel masalah gitu ya, tetep gitu ya. Kemudian solusinya tetep gitu ya pas waktu di ketiga ini. Kemudian kalau misalkan solusinya tuh berbentuk postingan, nah postingannya tuh di embed aja, dilingkan aja gitu. Silakan sesi tanya jawab terlebih dahulu teman-teman. Nah, Eh, Ibu Ibu, jadi bertanya, Bu. Ya, Berarti tuh ini kayak kita pegang akun sosial medianya mereka ya. Jadi kita bikinin gimana tuh juga jalan di digitalnya kayak gitu, Bu. betul. Nah, jadi nanti kalian itu kayak mengajarkan, kayak mendampingi UMKM supaya dia lebih melek digital gitu loh. Simpelnya itu ya. Nah, ketika misalkan, nah jadi kenapa makanya itu permasalahan ini harus dikonsultasikan ke saya supaya solusi yang juga kalian tawarkan itu jangan sakitnya itu sakit emah, tapi dikasih obatnya obat flu. Nah, kan nggak match gitu ya. Nah, ini solusinya ini berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan dari apa yang sudah kalian pelajari di mata kuliah sebelumnya. Kalian bisa mengkombinasikan mata kuliah yang sudah ada. Gitu ya. Jadi, oh ternyata UMKM ini butuh ini, butuh itu gitu. Kalian membantu. Aduh, kan? Kalian membantu untuk mengajari si UMKM. Alah. Gitu ya. Oke. Yang lain? Pertanyaan? Ibu izin untuk kayak surat pengantarnya itu nanti disediain nggak Ibu? Untuk misal kita wawancara si UMKM-nya itu. Nah, ya ada di lantai 2. Langsung Silakan minta aja di berarti lantai ya. 2. Oke. Sama itu sih Bu paling kelompoknya kira-kira mau pakai yang kemarin atau dibikin baru aja Bu? Yang ini aja, lanjutan aja. Samain aja ya. Oh iya, Oke, makasih Bu. iya. Jadi kalian itu dan juga dibikin ini ya, dibikin santai ya dengan UMKM-nya ya. Jangan yang UMKM yang belum go digital kan berarti kan masih awam gitu ya. Jangan kaku gitu ya. Jadi berkata, "Ibu, kita mau bantu ini loh," gitu kan. Jadi, "Ibu, kita mau melakukan wawancara. Kira-kira apa?" Nah, enggak. Observasinya itu bisa bentuk, "Oh, jadi Ibu udah pernah ini ya, udah pernah
pakai Facebook, tapi terus tidak bisa cara mengoperasikannya, ya coba Bu, saya lihat gitu ya. Atau oh ternyata Ibu udah pernah pakai Facebook Ads, cuma ternyata Ibu nggak tahu cara cara melihatnya, ya coba Bu, sini kita lihat gitu ya. Oh, nah itu kan berarti kalian udah tahu nih permasalahannya gitu ya. Oh ya ya Bu, nanti kita bantu ya Bu supaya Ibu nanti bisa baca nih hasilnya gitu. Jangan yang kaku kayak kalian wawancara ke founder yang gede gitu ya. Paham nggak? Paham, Bu. Bu, berarti ini nanti output akhirnya yang kita kasih itu dalam bentuk apa Bu? Infografis atau gimana Bu? Ibarat kata tuh kayak before afternya gitu loh. Bu, terima kasih. Gitu. Bu, Ya. mau nanya Bu. Yuk, siapa? Untuk engagement ini ngaruh nggak Bu? Kira-kira misalnya minimal tuh like-nya berapa gitu? Itu ngaruh ya? Ya, misalkan kalian jangan gini ya. Jadi gini, saya juga jadi gini. Jangan misalkan kayak gini. Kita itu niatkan untuk membantu UMKM dengan tulus gitu ya. Kemudian kita juga membantu UMKM ini supaya beneran ilmu yang kita dapetin itu bermanfaat gitu ya. Kita ada permasalahan kayak gini, kita atasi dengan sebaik mungkin, dengan sejujur mungkin gitu ya. Tidak ada misalkan kalau love, engagement rate dan lain sebagainya itu harus sekian gitu, enggak. Tapi secara organik itu terus bertumbuh gitu loh. Misalkan kalian yang awalnya itu love-nya cuman 10 misalkan, terus dengan datangnya kalian tiba-tiba jadi 100 gitu ya. Ternyata kalian beli. Nah, jangan ya, nggak boleh secara organik aja gitu kan. Oh, ternyata cuma bertumbuh 10 gitu kan. Maka kita akan analisis apakah solusi yang kalian lakukan itu belum maksimal gitu. Jadi saya tidak akan melihat yang namanya hasil akhir, tapi saya melihat yang namanya proses gitu ya. Nah, jadi ya karena hal-hal yang instan-instan itu saya juga tahu dan bisa membedakan, jadi hindari ya. Kita niatkan tulus berproses untuk membantu UMKM yang pertama, yang kedua eh, mengaplikasikan ilmu yang sudah kita pelajari gitu ya untuk kebermanfaatan orang lain gitu ya. Tujuan kalian kuliah kan itu ya. Nah, jadi kemudian untuk kerja juga, oh saya pernah nih di kelas Bu Meta mengalami hal ini, maka solusinya sebaiknya harusnya seperti ini gitu ya. Biarkan itu tumbuh organik, biarkan kegiatan ini berproses gitu ya. Berproses dengan baik, mengikuti prosesnya, mengikuti jalurnya, jangan yang instan-instan gitu. Instan nggak buat apa akhirnya. Ya, semuanya gitu ya. Baik, Bu. Jadi saya lebih concern terhadap proses, oke? Bukan hasil. Gitu ya. Nah, pun waktu di sesi-sesi pertemuan yang konsultasi, itu bentuknya bukan yang present di kelas, kemudian yang lainnya dengerin, enggak. Lebih ke personal. Kayak yang waktu artikel kemarin gitu ya. Jadi permasalahannya lebih bisa diatasi. Karena biasanya permasalahannya UMKM kan beda-beda ya. Maka bisa kita atasi secara lebih spesifik sesuai dengan
permasalahannya itu tadi. Izin bertanya, Ya, kalau kalau UMKM-nya itu misalnya masalahnya ada banyak gitu, Bu. Kita ambilnya salah satu masalah apa gimana, Bu? Ya, kalau ada banyak itu ya ambil misalkan gini. Ada satu, Bu, tapi ini kalau diselesaikan itu bisa lega banget gitu ya. Atau ada kecil-kecil, Bu, tapi kayak selesaikan udah gitu ya. Nah, lebih baik yang memiliki dampak yang besar bagi UMKM itu gitu ya. Satu permasalahan dengan 3 permasalahan itu tidak bisa satu permasalahan dengan satu permasalahan itu tidak bisa di satu permasalahan di UMKM A, kemudian 3 permasalahan di UMKM B. Kemudian disimpulkan bahwa 3 permasalahan di UMKM B ini lebih bagus gitu karena dia ada 3 permasalahan diselesaikan dibanding dengan satu enggak. Tapi yang dilihat adalah apakah dengan menyelesaikan satu permasalahan ini waktu dan tingkat kesulitannya itu sama dengan 3 permasalahan gitu. Jadi jangan juga kalian ngambil kalau saya bilang ambil aja satu permasalahan. Nah, terus kalian ngambil yang paling simpel yang cuma bisa diselesaikan dengan sekali duduk. Nah, tentu nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, guys? Nah, mungkin untuk sekarang cukup dulu ya, Bu. Paling nanti kalau ada yang mau nanya lagi, di list, nanti saya kirim list pertanyaannya ke Ibu aja. Ya, oke. Nanti saya lupa. Saya joinin ke grup 122 PJ itu ya. Baik, Bu. Oke. Hari ini siapa yang nggak masuk, Ariel? Kayaknya masuk semua sih, Bu. Mau di absen dulu apa gimana? Oke, nggak usah udah. Udah Ya udah, saya... silakan di absen sendiri ya. Dicek Ayo, sendiri ya. Baik, Bu. Oke. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya hari ini. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Makasih, Bu. banyak, Bu. Yuk, sama-sama.